Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Jeffrey Handoko Putra. Topik pembahasan kita hari ini adalah teknik pengecekan kesalahan. Materi ini dapat didengarkan melalui podcast di jeffreyhp.podomatic.com. Oke, mari kita mulai. Pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas teknik pengecekan kesalahan mempergunakan parity checker dan cyclic redundant checker atau CRC. Pada parity checker, dilakukan pengecekan jumlah bit 1, apakah ganjil atau genap, sesuai dengan aturan yang diberikan. Dan fungsi logika yang digunakan adalah XOR. Jika aturannya adalah out parity, berarti data akan ditambahkan 1 bit agar jumlah bit total satunya adalah ganjil. Sedangkan jika event parity, berarti data akan ditambahkan 1 bit agar jumlah bit satu totalnya adalah genap. Contoh, data 0110011. Jika digunakan out parity, maka pesan yang dikirim akan ditambahkan bit 1 di akhir pesan agar jumlah total bit satunya ganjil. Cyclic redundant checker adalah teknik pengecekan kesalahan menggunakan modulo 2. Modulo 2 adalah penjumlahan atau pengurangan tanpa carrier. Silakan lihat contohnya di Google atau di Wikipedia. Modulo 2 penggunanya sama juga dengan fungsi XOR. Jadi sebenarnya kedua teknik pengecekan ini sama-sama menggunakan XOR dan menggunakan penambahan pada akhir pesan. Jika data dinyatakan dengan polinomial Px dengan pangkat tertinggi dimulai dari n kurang 1 dan diakhiri dengan x pangkat 0 atau 1. Polinomial generator yaitu komponen checkernya dituliskan dengan gx yang pangkat tertingginya diawali dengan m. M ini nilainya sama dengan bit yang akan ditambahkan di akhir pesan. Kalau pada party checker hanya 1 bit, maka pada CRC bisa lebih tergantung dari kompleksitasnya. Maka pesan yang dikirim yaitu CX adalah data P yang digeser sejauh M bit ditambahkan dengan residu sepanjang M bit. Residu adalah bit yang akan ditambahkan agar sesuai dengan aturan. Residu persamaannya diperoleh dari nilai data P yang digeser sejauh M bit dibagi dengan polinomial generator. Berikut contoh dari 8 bit data yaitu 1110010 yang dapat ditulis dalam bentuk polinomial sebagai Px x pangkat 7 tambah x pangkat 6 tambah x pangkat 5 tambah x2 tambah x1. Perhatikan di sini proses konversinya dari bentuk data bit menjadi bentuk polinomial. Kemudian digunakan polinomial generator CRC 4, berarti residu yang akan ditambahkan adalah sepanjang 4 bit. Mula-mula data digeser sejauh 4 bit menjadi x pangkat 11 ditambah x pangkat 10 ditambah x pangkat 9 ditambah x pangkat 6 ditambah x pangkat 5. Maka residu dapat diperoleh dengan pembagian sebagai berikut. Perhatikan tahapan dari proses XOR. Gunakan faktor pembaginya adalah x pangkat 7, maka hasilnya adalah x pangkat 11 tambah x pangkat 8 ditambah x pangkat 7. Kemudian dilakukan proses XOR, sehingga hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita coba lagi pembagiannya menggunakan faktor pembagian x pangkat 6. Seterusnya kita akan lakukan sampai nilainya memiliki pangkat yang lebih kecil dari faktor pembaginya, yaitu x pangkat 4 ditambah 1 ditambah 1. Jika nilainya sudah menjadi pangkat lebih kecil daripada faktor pembaginya, maka itu merupakan nilai residunya.
Jadi pesan yang dikirim akan berbentuk sebagai berikut. Menggunakan hasil pada contoh 1, kita akan mengecek ulang apakah pesan ada kesalahan atau tidak. Jika pesan yang diterima adalah CX, CX-nya itu ada nilai yang sudah dijelaskan dalam contoh 1, yaitu X pangkat 11 ditambah X pangkat 10, ditambah X pangkat 9, ditambah X pangkat 6, ditambah X pangkat 5, ditambah X pangkat 3, ditambah 1. Nilai ini akan kita bagi lagi menggunakan polinomial generator yang sudah digunakan pada saat pengiriman, yaitu Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 1 ditambah 1. Proses pembagiannya sama seperti pada contoh 1. Kita akan lakukan proses sebagai berikut. Jika nilai hasilnya adalah 0, berarti tidak ada kesalahan. Oke, mari kita lihat langkah demi langkah proses dari pembagian nilai berikut. Ya, terbukti nilai hasil pembagiannya adalah 0, berarti tidak ada sisa atau tidak ada kesalahan. Beberapa polinomial generator Gx yang akan digunakan diberikan contoh, nama CRC-nya, kemudian polinomial generatornya, bit yang ditambahkan di akhir pesan, dan aplikasi yang sering digunakan. CRC 4 itu berarti bit yang ditambahkan adalah 4. Aplikasinya digunakan pada ITGT G.704, yaitu adalah PAM. Masih ingat PAM pada kuliah sebelumnya? Kemudian ada CRC 8 digunakan pada aplikasi ATM header, synchronous transfer mode. Kemudian ada CRC 10, CRC 16, dan CRC 32. Ini GX-nya tidak perlu dihafalkan, tapi kita tahu saja ada beberapa aplikasi yang sering digunakan. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.